Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini ada news besar, tapi sebelum itu selamat datang dulu kepada channel saya, kepada sahabat-sahabat saya semua yang saya sayangi. Alright, malam ini ada news besar, news NFP. So, news ini berkaitan rapat dengan US dollar. So, EU akan efek, GU akan efek, gold juga akan efek. Banyak pair yang akan akan efek. Now, untuk kali ini saya sedang melihat kepada 3 pair favorite saya, iaitu gold, GU, ya, GU dan juga GJ. Alright, GU, gold dan juga GJ. Baik. Now, saya nak buy ke sell malam ni. Now, saya lihat dulu kepada gold lah. Now, saya macam biasa, saya akan tengok dulu kepada daily. Daily, merujuk kepada daily ini, kenaikan ini lebih kepada pullback, which is saya kalau mensasarkan, biasanya saya akan mensasarkan paling kurang di kawasan 50% lah, alright. So, di kawasan 50% ini biasanya orang akan ambil sell. Okay, now itu orang. So kita tengok FMC berkata apa. So di sini adalah kawasan yang bagus untuk pengambilan sell. Baik. Kemudian tengok kepada H4. Saya ada satu problem dengan H4. Semalam jatuhan telah berlaku di sini, alright, jatuhan berlaku di sini, naik dan berlaku lagi jatuhan dan naik lagi. So jelas di sini pintu H4-nya belum terbuka, alright. This is pintu H4 belum terbuka. So di sini juga belum terbuka, belum pecah. Dan kita ada satu lagi potential CB1 di ada sini, kalau pecah memang akan turun. Nah, tapi takkan kita nak tunggu sampai break dan bila kita nak masuk, sebab ini pun dah end of the week, minggu depan lah nampaknya kalau begitu. So untuk itu saya ada satu masalah dengan gold ni, sebab base pada sini ada dua situasi ya. Pertama, kalau saya membuat penarikan daripada body to shadow bawah ini, saya telah pun berada di zone 261, which is this is a very good zone lah untuk sell di area sini. Right? Di area sinilah. Now, kemudian kalau saya buat pada shadow to shadow, sebab ini it is the worst case scenario, saya kena alert dengan sebarang spike dan sebagainya. Ini adalah kawasan yang kemungkinan untuk naik juga. Ya, kita ambil semua kemungkinan. Right, now selesai di H4, ada kebarangkalian untuk naik ke sini, dan di sini sudah pun berada di 261 ya. So now ada dua situasi di sini. Now bila kita pergi kepada H4, H1, right, kita buat satu lagi penarikan di H1 juga. So H1 di sini telah pun memecahkan CB1-nya di sini, right, dan kita buat satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai terus di sini tidak break low, which is masih lagi ni. So now 261 berada di area sini, which is also di kawasan 423 di area sini, 261 di H4. Alright. Now kelihatannya H1 dengan H4 ni dia seiring. Tapi saya ada satu masalah, which is di sini tidak ada CB. Jatuhan tidak ada CB. Alright. Now, kalau kita kata CB, maksudnya saya agak muskil lah. Kalau kita lihat kepada EO, memang sudah terlihat seperti sudah ada divergent. Dan ini ada divergent di tahap yang besar, ini divergent di tahap yang kecil. Nah, di sini ada satu kenaikan. Nah, di sini kalau kita lihat jatuhan ini, ada yang tanya saya, jatuhan ini terlalu drastik, tetapi kenapa dia naik? Nah, bagi saya jawapan saya adalah berasaskan kepada Fibonacci ya. Di sini ada dominan. Di sini ada satu dominan, di sini ada CB break. Penarikan dilakukan base pada dominan terlebih dahulu, dan kalau dia berada di kawasan 261, nah untuk dia naik dengan begitu kuat kerana masih lagi dalam uptrend, itu terpulang. Tetapi pengambilan profit itu jelas di kawasan 261 lah. Right? Now di sini ada satu
momentum up, saya nak tengok punca dia. Puncanya berasaskan kepada sinilah. Right, di sini ada satu breakout, ya. Ada satu breakout di area sini. Juga breakout di area sini. So, new sebentar lagi kita akan lihat. Saya ingin melihat market ini naik hingga ke area sini. Alright. Naik hingga ke area sini. Sebab saya melihat di sini ada satu convergence. Okey. Dan di sini ada satu hidden. Alright. Di sini ada satu hidden. Okey. So, kalau kita kecilkan, kita boleh nampak di sini ada satu hidden divergence. Okey, di sini ada satu convergence. So, saya mensasarkan yang ini turun as a pullback. Dan saya melihat di area sini untuk melengkapkan. Maksudnya di H4 ni, worst case scenario saya adalah di area sini. Di area sini. Alright. Naik ni di area sini untuk ambil posisi sell. Okay. So masuk kata saya melihat kebarangkalian market ni untuk naik terlebih dahulu about 150 pips dan sebelum jatuh. So mungkin berlaku dua arah malam ini. Alright, dan kita tengok juga. Okay. Yang ini saya buang ya sebab kita dah ada target itu di area sini. So saya lihat kepada 15 minit. Okey, target kita di area sini ya. So ini saya buang dulu. Ini saya buang dulu. So di sini ada convergence which is merujuk kepada pendekatan ini. Kemudian di sini ada hidden which is merujuk ke sini dan di sini adalah pullback. Nah, di sini ada pullback satu jatuhan. Nah, di sini ada satu kata apa resistance lah. Okey, ada satu resistance. Nah, kenapa dia jatuh di area sini? Kita tengok juga apakah punca market di sini. So, punca ni mungkin di 5 minit benar ya. Di 5 minit ada dominant break. Okey, di sini ada sudah pecah dominant break. Pengambilan sell dan pengambilan profit dilakukan. Okey, now dia berada di zone 161. Alright, kita sudah ada di zone 161 di area sini. Jadi sekarang market ini sedang berada di zone 161. Alright. Jelas juga di sini ada satu convergence besar, pullback dan di sini saya perlukan satu lonjakan ya, satu lonjakan. Kalau katalah ada spike turun nanti, saya akan melihat situasi kepada 261. Which is ini juga ada satu ada satu base di area sini ya, ada satu base di area sini. So di sini kalau saya fikir market ini akan turun kalau dia break di sini sebelum news, tapi kalau ada data news saya mensasarkan market ini akan naik sampai ke situ. Alright. So saya akan mengambil buy di area somewhere di area sini ataupun di area sini. Tapi di sini masih belum terlihat sebarang CB. Saya pergi kepada M1. Okey. So di M1 di sini sudah ada satu CB1 break. Di area sini which is alright, di sini sudah break. Right, di sini saya buat satu penarikan Fibonacci. Okey, good. So sekarang dia telah pun berada di sekitar TP2, dari reject turun di sekitar TP2. Okey. So di sini ada satu lagi CB1 break. Di area sini ada satu CB1 break. Right. So di sini kita buat satu penarikan. Okey. Alright.
so saya mensasarkan market ini akan sampai di area sini terlebih dahulu sebelum membuat satu lonjakan naik. So kita tunggu sebentar lagi news. Target saya adalah buy dengan sasaran untuk completekan divergent di H4. Di H4 lah, pasal di sini tidak ada pintu, so dia kena naik untuk buat pintu dan baru dia boleh turun. So now untuk gold, pandangan saya adalah sell sampai sini dan buy untuk naik sampai ke atas. Okay. Alright. Itu adalah gold. Untuk GJ daily masih sangkut di area sini ya. Masih lagi sangkut di area sini. Kemudian pergi kepada H4. Belum ada pintu yang terbuka di area sini. Dan di sini penarikan Fibonacci minimal requirement sudah pun hit TP2. Okey, jatuhan dia. Okey, H1 ada breakout di sini dengan berlakunya divergent di sini. Berlakunya divergent di area sini. Alright. Hmm. 15 minit breakout di sini naik. Saya boleh ukur sekejap ya. Okey, saya akan ukur base pada sini. Worst case scenario 161 biasa di area 261 sudahlah. So di sini ada satu breakout lagi. Alright. Sama juga. Okey, saya akan mensasarkan market ini dia dah buat A, B, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. So dia buat A, B dan C sebab di sini naik dia ada CB. So saya mensasarkan yang ini akan turun somewhere di area sini. Okey. Dengan ukuran Fibonacci-nya adalah right betul di area sini. Ukuran Fibonacci-nya adalah di area sini. So kemudian saya mensasarkan market ini akan naik somewhere ke atas sini. Okay. Right. So ada dua pair yang telah kita tengok. So kita akan cuba lihat nanti. 8.30 ada masa lagi untuk news berlaku pukul 8.30. Alright, so saya cuma akan fokus kepada gold saja. Alright, saya akan ambil buy di area sini. Dan GU pun sama. Tidak ada jelas candle-nya. Di sini juga tidak jelas, sudahlah sebatang candle ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Okey, saya mensasarkan akan ada C di area sini. Okey. Saya akan mensasarkan ada C. Tetapi situasinya tidak begitu jelas. Alright, situasinya tidak begitu jelas. Saya akan fokus kepada gold dulu dan saya akan tengok apa signifikan news kepada JJ dan GU sebelum saya buat keputusan. So kepada ni yang ini saya memang mensasarkan untuk buy di area sini ataupun buy di area sini. Okey. Sebelum market akan naik ke atas. Okey.
Kita jumpa lagi sebentar lagi. Alright. Okay. Kita kembali lagi. Ada lagi 3 minit sebelum pada news berlaku. Saya sudah letakkan by limit di kawasan Part 2, di kawasan TP2. Ini adalah worst case scenario yang saya ambil, tapi kalau saya letak di body, dia akan datang lebih kurang di kawasan sini. So, saya ambil di kawasan tengah-tengah di sinilah. So, worst case scenario saya ambil di shadow to shadow dan kita akan tengok. Dan ini adalah kawasan 161 di time frame kecil untuk pullback. Alright. Dan ini adalah kawasan 261. Ini kawasan 161 projection. Dan ini adalah kawasan 261. saya kenapa saya tak mau ambil ini walaupun pipnya banyak, lebih kurang dekat 100 pip juga jatuh, tapi saya mau yang inilah yang lebih besar ni, sebab kalau tengok di H1 kita boleh nampak di sini ada satu jatuhan dan dia buat sideways, right, dan kita mau dia turun di sini dan baru naik lah. Okey, ada divergent di sini, cumanya di sini tidak ada CB, so saya selalu tidak mengambil divergent ini sekiranya tak ada CB, tak ada pintu, dan H4 masih lagi dalam situasi tak ada pintu. So whatever yang turun is a pullback cukup more high. Itu adalah daripada segi pandangan personal saya. Dan kita cuba tengok, ada lagi 1 minit. So sama kita tengok ya. Sama ada dia naik terus. Kalau dia naik terus, maksudnya saya tak ada entry lah. Sebenarnya saya juga nak masuk di sini tadi, cumanya saya jangkakan dia nak turun dulu. So saya terpaksa risikokan floating hampir 100 pip hampir kat floating ya. Ada keberangkalan dia naik terus. Okay. Kita tengok lagi 1 minit. Okey, sudah mula. Okey, dan kita lihat juga di lain-lain. Belum ada pergerakan yang agak besar. Belum berlaku lagi. Ini saya sangsakan untuk turun di area bawah sini. Tapi saya tak akan masuk kerana saya fokus saya hanya pada goal saja. Belum ada pergerakan. Sudah pukul 8.30. Sebab kalau ikut pada news adalah pukul 8.30 ya. News sepatutnya pukul 8.30 ya. Belum ada sebarang pergerakan. Kita tunggu sebentar. Masih belum ada pergerakan. GUGJ juga sama. Masih belum ada pergerakan lagi.
ada satu kenaikan. Kalau dia naik terus, saya tak ada entry. Ya, saya akan ambil sampai dia settle di area sini, baru saya akan cari sell. Tapi kalau dia turun, saya akan ambil buy untuk sampai ke area sini. Okey. Itu adalah saya punya GJ. Sama, belum ada pergerakan yang besar. GU tidak ada pergerakan yang begitu mendadak ya. Apakah MFP tidak begitu kuat untuk malam ini? Agak mengecewakan kerana pergerakannya kecil. Okey, agak kecewa kerana pergerakannya terlalu kecil untuk malam ini, tidak ada spike. Kita kembali sebentar lagi. Alright. Okay, welcome back. Kita sambung tengok. Nampak di sini sudah berlaku satu jatuhan untuk target kita di sini. Nasib baik saya tak buy di area sini. Saya sudah hampir-hampir untuk buy di sini. Namun saya melihat tidak mungkin dia naik terus. Okay, saya hampir-hampir buy di area sini untuk mencari sebab saya melihat dia breakout di 161 di area sini. Ternyata market ini buat fake out. Dan ini sebenarnya lebih banyak dijelaskan dalam di H1 kerana apa? Kerana sepertinya dia membuat satu pergerakan A, B dan C dan saya mau di sinilah. Okey, apapun sabar itu penting kerana saya hanya akan terjah bila mana setup itu ready. So for right now di sini sudah buka pintu untuk jatuhan. So saya tunggu buy di area sini. Okey. Alright, so kita tunggu lagi nanti tengok macam mana. Alright. So ini adalah analisa base pada FMC bar. So kita tengok nanti ya. Alright. Oh ya, kalau kita perhatikan kepada GU, target kita di sini sudah pun semakin sampai. Alright, di FMC bar punya ada di sini swap zone yang kita guna. Dan kepada GJ juga, saya punya target di area sini kan tadi. Alright, di sini. So di sini ada swap zone. Now, cara guna swap zone selalu saya beritahu it is a very good untuk mencari di mana swap itu berlaku. Okay. So saya mendapati di sini dia buat A, 1, 2, 3, 4, 5 dan dia mungkin buat ABC. Tapi di sini ABC mungkin flat, mungkin juga triangle, mungkin juga channel. Alright, itu terpulang. Tapi opportunity untuk buy adalah di bawah, bukan di atas sini. So kalau you mau ambil buy di area sini, silakan. Begitu juga dengan di sini, saya menunggu di area sini untuk ambil buy. Di sini ada satu base dan di sini sudah berlaku breakout dan di sini saya mau tunggu base pada di sini. Di sini kalau diikutkan jatuhan di sini, sebentar ya, saya cari di mana CB1 dia. CB1 dia di sini sudah pecah. So, saya akan mengambil, okey, dari sini, betul. Okey, ini adalah kawasan 423, exactly di sini ada base dan sini boleh ambil buy. Okey, so tapi saya tidak fokus kepada GJ juga GU. Right, saya tidak fokus kepada GJ dan juga GU. Saya hanya fokus kepada hampir sudah sampai di sini ya. So kalau kita mahu layer, silakan. Di sini sudah boleh masuk layer. Okey, di sini sudah boleh masuk untuk ambil layer, tapi berhati-hati dengan money management ya. Saya menunggu di area bawah sini, tapi kalau nak diambilkan di area sini, kalau nak layer sudah boleh lah. Okey, kita tunggu sebentar lagi ya.
Okay, price semakin menuju target kita. Alright, masih sabar menunggu di sekitar sini. Sepatutnya kalau nak ambil sell tadi, ya boleh aja di sini. Kenapa? Kerana di sini juga kita katakan sebagai head and shoulder di area sini kan. Alright, buat ada satu buat apa fake out, breakout di sini, plus go up. Di sini adalah kawasan head and shoulder. So kalau kita ukur base pada sini, dia ada buat fake out lagi sekali di area sini dan dia turun. So now kita tunggu di area sini lah. Okay, kita akan tunggu di area sini untuk ambil posisi buy. So kalau kita tengok di sini ada satu base besar. Kalau kita nak tunggu, nak cari lagi satu head and shoulder, makanya di sini ada di area sini lah. Dia ada di area sini ya. Alright. So di sini juga ada satu, di sini ada satu. Okay, so di sini ada satu bau. Ini kepala dan dia naik balik, dia turun balik. So now market sedang menghampiri dalam zone 4261. Alright. So okay. Kita akan letakkan posisi kita sini satu, sini satu dan dekat paling bawah di area sini lah. So kita letak juga di area sini satu. So ini kita dah standby untuk layer. So tak ada masalah lah. Sebab jarak dia pun tak jauh, hampir dalam 20 pip sajalah. Alright. So okay, so nanti kita kembali lagi sebab di sini pun kelihatannya cantik dengan terbentuknya satu divergent untuk go up nanti. Alright. Alright, kita kembali nanti lagi. Alright. Okay, kembali lagi. Aduh, lagi sikit mau sampai. Kenapa tak mau kena? Tension. Lagi sikit. Ini mau aku masuk terus ni kan. Tetapi cantiknya adalah kalau kita melihat kepada begini, di sini akan menjadi satu CB1 lah yang baru untuk naik. Nah, kalau dia break memang saya masuk. Ini menunjukkan bahawasanya market is ready to go up. Alright. Tetapi jika dia datang ambil, maka saya ada di kawasan 261 dan sini adalah kawasan head and shoulder yang berlaku di time frame kecil. So kedua-duanya memberikan kita satu opportunity yang bagus, naik terus juga membuka satu jalan untuk naik. Tapi kalau datang pun saya akan ambil juga di area sini. Nah, lihat kepada GJ telah hit di area sini dan ada satu rejection which is a very good. Cuma kita target di area sini dan kita harus faham bila kita buat target sama ada dia akan berlaku kita buang semua, sama ada dia akan berlaku channel atau dia akan berlaku ABC seperti yang kita mahu. So ini adalah channel. So untuk melihat di sini adalah opportunity buy, maka cari pintu di area sini. So pintu di area sini akan lahir di time frame kecil. So di sini belum ada pintu. Di sini pun belum ada pintu. Alright, di sini juga belum ada pintu. So saya jangkakan akan turun untuk buat satu slow, tak akan buat pintu. So sabar saja menanti, tapi kita punya target memang untuk jatuh. Okey, sabar saja menanti. So di sini juga membuat satu channel lah. Berada di zone, dua-dua berada di zone 161 dan memang kita menunggu situasi buy. Right, nampak market ni buat channel So cari pintu di sini ataupun EL267 ataupun 8 di area sini dan boleh buy. Di sini juga cari 2678. Tetapi yang saya mahu ni yang ini. Alright, saya mahu yang ini. Alright. Okay, saya masih lagi menunggu dengan sabar sebab
10 tahun kita mendidik kita menjadi seorang trader yang bagus, takkan kita nak hancurkan dengan satu malam dengan sifat yang serakah, melainkan ada setup. So kiranya ada setup, yes, saya akan masuk buy di area sini. Saya ambil ini adalah khilaf kepada pergerakan Fibonacci, mungkin juga di area sini, alright. Tetapi ini juga memberikan signifikannya di area sini, di area bawah sini, mungkin juga di area sini. Okey. Okey, nah kalau kita lihat di sini, tidak ada satu signifikan naik lagi di sini. Di sini juga acah-acah saja nak untuk pecah pintu. Market sedang membuat acah-acah sahaja. Mungkin di M1 di M1, okey, di M1 di sini ya. Okey, nampak ni sini pecah pintu. Alright, so saya akan ambil semua kebarangkalian market ini di sini ya. So kita tengok apakah di M1 sudah hit. Yes. Market sudah hit di M1, iaitu di kawasan 423. Alright. Alright, nampak di sini ada breakout, ambil di sini. Sebab di sini saya ambil base pada dominant break, which is pintunya belum ada. Dari sini baru dia pecah. Okay. Okay. Now, apa kita buat sekarang? Kita tunggu setup. Ada masuk, tak ada, kita tinggalkan. Alright, ada masuk, tak ada, kita tunggu di area sini, which is di sini adalah kawasan 423. Alright, ada dua, ini adalah kawasan 15 minit, which is saya buat dengan color biru ya. Right. Sorry, 5 minit. Ini pun 5 minit. Alright. Okay, kita buang dia punya fiber. Okay. Alright. Ini 5 minit. Ini 1 minit. Alright, 1 minit sudah hit. Okay, 1 minit sudah hit. Okay, cantik. So sekarang dia sedang menuju yang 5 minit punya. So kita tunggu sahaja. Sabar. Oh, sakit hati. Bila dah nak hit, dia main-main macam tu lah. Okay, alright. Sekejap lagi saya datang balik. Okay, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Price sudah pun hit kita punya entry. Alright. Kalau nak masuk manual silakan. Alright. Saya akan masuk manual di area situ. So base pada sini kita telah pun membuat satu, saya buang semua pasal sudah pun masuk di sini ya. Saya letak di sini lah. Okay, saya tengah floating ya. Sekarang ni sebab market baru saja hit. Kita punya kita punya entry. Alright, ada $4, $5 sekarang ini. Modal tak banyak, modal hanya sekadar $44. Dan memang ini dikhaskan untuk full margin untuk trade NFP, cuma pergerakan dia tadi agak perlahan lah. Right, now di sini ada satu support ya, support di sini. Dan kita mengukur support ini base pada area sini. So di sini sudah pun pecah. Di sini sudah break CB, so dominan diutamakan. Saya mengambil di sini sampai ke sini dan sekarang berada di zon 42. Ini adalah zon 423. Dan memang kita dah alert tadi ya, 423. So kita alert, kita juga tarik dekat body, tarik dekat shadow. So kita mengambil di mana tempat yang paling baik, dan paling baik adalah di kawasan sini. Alright. Alhamdulillah berbaloi, kita tunggu dan juga kita telah buat satu indication bahawa market ni akan nak turun dan naik dan dia akan buat satu lagi penurunan. Okey, alhamdulillah tepat kita punya anggaran. RK sudah naik balik, sini sudah naik.
dan di sini juga sudah naik. So, dia membentuk channel, tapi saya tak tertarik dengan GU dengan GJ. Yang saya tertarik adalah kepada gold, sebab saya punya sasaran adalah di sini adalah saya ingin mengambil TP-nya adalah di area sini. Ya, saya akan TP-kan di area sini. Alright. Di area sini. Alright. Di area situ. Alright, saya akan TP-kan di area situ untuk semuanya nanti saya akan gerak geserkan ke atas lah. Alright, semua saya akan geserkan ke atas. Sekarang sudah profit tapi sen-sen lah. Tapi jika di sini sudah pun profit, satu position lebih kurang dalam $20. So saya ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. So saya boleh mendapat dalam $100 dengan modal hanya $42. More than 100% and almost 200%. Right? Memang saya buat akaun ni untuk lenjan. Kalau $40 hilang pun tak adalah risau kan. Okay, so this kita punya tempat. So kita akan kembali nanti. Alhamdulillah, rezeki yang kita tunggu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala telah datang. Allah Ta'ala telah pun memberikan rezeki kita. So di sini price datang ambil. So di sini ada $1, $2. Alright, kita tunggu lagi ya. Okay, itu saja. Sekali lagi saya datang balik. Kita pause dulu. Okay, kembali lagi. Alright, sekarang ada $5. Dan kelihatannya everything is just fine. Dan plan kita akan sukses hanya jika yang ini dipecahkan untuk membentuk satu pintu kenaikan. Alright, namun saat ini saya agak plan kita berjaya sampai ketika mana kita membuat entry dan sebagainya. Arah dan planning kita cantik, tetapi apa-apa pun boleh berlaku. Cuma untuk lebih selamat adalah apabila market ini naik, memecahkan kita punya di sini dan dia akan turun untuk buat somewhere retest. Saya akan masuk lagi di area sini. Memang saya nak buat full margin dan akan naik di area sini. So di sini akan membentuk kawasan shoulder kiri. Alright, ini shoulder kanan, breakout, dan ini akan menjadi dia punya head lah. So seperti saya beritahu, plan cantik, price datang mengambil, tetapi apa pun boleh berlaku, dan konfirmasi hanya akan datang bila mana breakout di area sini dan datang di sini dan terus naik. Alright, so untuk itu saya akan biarkan dulu sehingga mana ini breakout dan saya akan datang kembali lagi kepada anda untuk memberitahu target kita di sini akan hit atau tidak. Okey, kembali lagi nanti ya. Okey, kembali lagi untuk seterusnya. Sekarang market sedang cuba untuk memecahkan CB1 di area sini. Dan seperti yang saya beritahu, apabila ini sudah dipecahkan, maka konfirmasinya ataupun winning ratio-nya menjadi lebih tinggi. Dan sekarang ni kita ada $15. Dan saya mahu ini pecah. Kemudian market datang lagi di sini, saya akan hentam lagi untuk naik sampai ke sini. Dan kita lihat sekarang $44 sudah menjadi $60. Okey. Saya mensasarkan untuk mendapat paling kurang dalam $100 ke $150 base pada satu entry untuk malam ini, malam terakhir. Dan kita tunggu ya. Alright. Itu saja. Nanti kita akan bersambung. Okey. Assalamualaikum. Kembali lagi. Right, di sini kita dah nampak melihat satu CBM break which is hampir confirm lah market ini akan naik ke atas. Dan di sini dalam kotak biru ni telah pun ditest. So saya ada buat tambahan entry di area sini. So sekarang kita sudah ada dalam $25, $28, $30, $31.
So kita akan di sini. So kalau kita ada di sini lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 kali dengan 20 lebih kurang dalam 18,200 lah. So itu adalah target saya untuk ni. So kita tunggu sekejap lagi tengok tapi tak boleh terlalu lama sebab nanti kelamaan video ni. So kita akan tengok sekejap lagi apakah kesannya. Apakah kita akan terus menjana profit sampai ke sini. Tapi saya tidak mahu hold sampai besok pagi sebab saya risau kepada gap. So saya akan ambil seadanya. Tengok bagaimana price bergerak malam ini. Alright. Okay, jumpa lagi nanti. Okay, Assalamualaikum. Welcome back. Alright. Sepertinya kita punya planning sukses dan profit lebih kurang dalam sekarang ini $50, 51 dan saya jangkakan market akan sampai ke sini dengan perolehan hampir dalam 200 lebih sebab saya sudah pun menambah beberapa saya beritahu di sini saya nak hentam lagi, so saya dah hentam di sini di kawasan biru ini. Alright. Kalau saya mau tutup, alhamdulillah, syukur. Tapi ada sikit tamak, itu biasa. Apa pun, saya akan monitor. Cumanya saya takut video ni kelamaan ataupun terlalu lama. Alright, so alhamdulillah syukur untuk kali ini. Market sedang mengikut apa yang kita rancang. Dan jumpa lagi nanti. Alhamdulillah. Semoga ada tips lain yang akan saya kongsikan. Okay. So untuk kali ini FMC berjaya, awesome dan juga mantap. FMC biar jumpa saya di root tour di utara untuk dapat tips-tips yang lebih banyak dan juga bagaimana untuk melihat reversal. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.